Selain itu, pendapat soal timnas juga muncul dari Kish Sundarisan. Dalam sebuah video YouTube dari Astro Arena yang berjudul Timnas Indonesia Luar Biasa, menyala di balik kesedihan Malaysia. Dirinya menyatakan bahwa Shin Tae-yong telah berhasil mengatasi rendah diri atau inferiority complex para pemain timnas Indonesia, di mana ia mengungkapkan jika Indonesia bermain dengan tanpa rasa takut dan gusar meskipun melawan tim seperti Australia, Yordania hingga Jepang sekalipun. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, di hujung minggu ataupun berakhir pekan ini, semoga kalian semua bersama keluarga, didoakan juga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke guys, hari ini satu momentum yang dalam perkembangan sepak bola di ASEAN ini, terutama di timnas Indonesia ya, yang saya perasan ya, kalau dulunya sepak bola ini tidak berapa diambil perhatian. Begitu juga di mana-mana lah di Indonesia lah terutamanya, ketika Indonesia masih belum lagi punya skuad pada seperti saat ini. Tetapi kini orang yang tidak kenal bola pun semakin mengenal sepak bola guys. Orang yang tidak pernah menonton sepak bola kini coba mencari-cari perkembangan info-info terkait dengan sepak bola di Indonesia. Begitu juga orang tua, orang muda, yang kanak-kanak, yang dewasa, semua ingin mencari info-info terkait dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Karena itu timnas Indonesia bukan sahaja viral ya di Malaysia. Di Malaysia banyak, saya melihatlah banyak media-media sosial daripada Malaysia ini mengomentari terkait dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang kini punya satu level yang ke depan lagi. Ini secara jujurnya saya bukan memuji Indonesia berlebih-lebihan ya, sebab ini fakta dan data yang saya sudah mereaksi sepak bola ini selama 2 tahun ya di saya punya YouTube nih. Jadi perkembangan itu saya tahu sendiri. Sepak bola Indonesia ini memang data dan faktanya itu, perkembangan sepak bola Indonesia ini tidak boleh diragukan lagi oleh negara-negara ASEAN yang lain. Negara terutamanya Malaysia, kami lah di Malaysia, di Vietnam, di Thailand, di Singapura. Tidak diragukan lagi, dan bukan hanya ingin mengangkat Indonesia, tidak. Saya bercerita ini terkait dengan fakta dan data. Saya sendiri orang Malaysia guys. Jadi saya cakap pasal Indonesia pun terkait dengan data dan fakta keadaan semasa. Dan saya sudah mereaksi ini selama 2 tahun. Jadi perkembangan itu saya dapat dari awal lagi. Satu step kedua, step ketiga, step by step. Indonesia ini dia step by step. Itu yang kebagusannya. Dia ranking FIFA-nya naik daripada 175 ketika Shin Tae-yong 2019 ataupun penghujung 2019, awal 2020 Shin Tae-yong datang, dia makin naik perkembangan sepak bola itu. Jadi sampailah sekarang di ranking yang ke 133 ya kalau tidak silap Indonesia terkini ya. Nah, jadi sekarang ini apa saja yang dilakukan oleh timnas Indonesia? Ada seakan-akan untuk mencontohi, termasuklah Malaysia juga mau belajar daripada Indonesia. Saya guys, kalau yang positif, yang memberi kebaikan itu kita wajib mencontohinya. Tidak perlu kita malu-malu untuk egois apa dan segala macam. Bagus yang mana yang baik, itu perkara itu kita contohi dia, boleh ditiru. Dan perkara yang tidak baik itu kita ketepikan. Nah, jadi dalam bernegara jiran tetangga Malaysia, Indonesia memang selalu berantakan di media sosial. Tetapi fakta datanya bila kita ketemu di antara satu dengan yang lain, kita ini sebenarnya saling menghormati, sangat baik, pertuturan kita bagus, ketimuran kita itu nampak kalau kita face to face ya, berdepan. Nah, jadi jangan kita selalu terprovokasi oleh media-media sosial yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang suka memecah belakan. Itu kita ketepikan sama sekali. Itu pemikiran yang tidak matang.
kedewasaan dia belum mencapai tahap di level-level yang boleh menerima kita seadanya. Jadi insyaAllah di mana-mana guys ada sebenarnya orang oknum-oknum ini. Di Malaysia banyak, di Indonesia pun ada, Singapura, Vietnam. Itu memang normal bagi setiap negara ada oknum yang mungkin suka memecah belakan, suka memprovokasi, yang tidak bertanggung jawab. Itu normal. Tetapi bagi saya, selagi mana kita boleh berunding, kita boleh secara lembut, secara kebaikan, untuk apa kita bermusuhan? Itu yang harus kita fikirkan. Tidak ada kepentingan pun, manfaat kita ini bermusuhan, sedangkan dalam masa yang sama kita boleh berbincang secara baik, yang boleh kita runding mana yang perlu. Begitu. Maksud saya begitu guys ya. Oke, kita ke video ini guys. Dengan judulnya target mereka sekarang Piala Dunia. Jujur Malaysia juga mau belajar dari Indonesia, tim terdepan di ASEAN ini. Oke, apa cerita di sebalik judul ini? Yuk kita simak sama-sama guys. Setelah sekian lama berkutat di jenjang turnamen ASEAN, Indonesia kini mengalihkan fokusnya ke target yang lebih ambisius, yakni lolos ke ajang Piala Dunia. Saat PSSI menargetkan untuk bisa meraih target yang lebih jauh. Hal ini tentu tak pernah terbayangkan, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga tim-tim kuat lainnya pernah di kawasan dibayangkan ASEAN, guys. seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia. Kondisi ini Thailand, Vietnam pernah ke putaran ketiga. Thailand daripada 10 perlawanan, Thailand hanya menang kalau tidak silap 2 perlawanan ya. Dan Vietnam pernah ke putaran ketiga. Daripada 10 perlawanan hanya menang 4 kalau tidak silap. Nanti saya semak balik datanya, tapi kemungkinannya seperti itu datanya. Guys. Ini menunjukkan kalaulah Indonesia di putaran ketiga ini, kalau daripada 10 perlawanan, dia boleh menang 5 daripada 10 perlawanan ini, maka Indonesia lagi punya level yang lagi bagus lah pada saat ini. Mungkin akan datang kita tidak tahu juga kan. Tapi untuk saat ini memang Indonesia punya satu tim squad yang memang bagus, memang baik. Saya memperhatikan selama setahun 2 ini kebelakangan ini memang ada perubahan konsisten perkembangannya itu. Dan saya melihat ya keadaannya 5 tahun ke depan nanti. Sekiranya masih lagi Sintayong dan juga Bapak Erick Thohir ada dalam sepak bola Indonesia ini, dalam ekosistem ini, Indonesia akan lagi maju sepak bolanya. Kalau siap training center di IKN dan macam-macam lagi sekarang ini yang coba untuk dipertingkatkan dari segi fasilitas yang boleh untuk bibit-bibit muda ini diperkembangkan melalui fasilitas yang ada. Saya percaya dan saya pikir Indonesia akan lebih maju lagi guys. Oke, kita lanjut. Membuat banyak pihak tak terkecuali pelatih dari Malaysia angkat suara. Terbaru Kim Pan Gon mengungkapkan, dengan sejarah yang terus tercipta, Timnas Garuda bakal menjadi tim terkuat Asia Tenggara. Dan berikut cerita tentang Indonesia yang jadi contoh bagi negara-negara ASEAN. Betul ini guys. Kim Pan Gun seorang pelatih berpengalaman juga. Kalau dia katakan sebegitu, itulah Indonesia yang terus akan berlaku. Prestasinya di kawasan Asia. Satu persatu sejarah terus dibuat oleh skuad Garuda. Dimulai dengan pencapaian gemilang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, hingga puncaknya Timnas Indonesia berhasil meloloskan diri ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal yang membuat sejarah demi sejarah yang diciptakan Timnas ini tak mampu diikuti oleh tim-tim ASEAN lainnya. Jadi ketika banyak tim-tim ASEAN gagal berprestasi di level atau kancah Asia, Timnas Indonesia justru menjadi tim yang sukses jadi satu-satunya tim ASEAN yang tampil memukau di berbagai ajang kompetisi Asia. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Sekarang ini kita rasa macam terhibur melihat menonton bola nih. Kita rasa satu di tahun 2024 ini Indonesia kami pikir telah jadi pionir dan menyelamatkan wajah ASEAN di kancah Asia. Ketika banyak tim ASEAN lainnya gagal bersaing dengan tim-tim terbaik Asia, Timnas Indonesia justru tampil dengan mengesankan.
Di Piala Asia Qatar yang lalu, tim-tim seperti Vietnam dan Malaysia harus mengakui kegagalannya ketika tersingkir dari fase grup. Sedangkan Thailand terpaksa menghentikan langkahnya ketika gagal mengalahkan Uzbekistan di babak 16 besar. Sama seperti Indonesia yang kalah atas Australia di babak 16 besar. Sedangkan di Piala Asia U23, Malaysia dan Thailand harus pulang lebih cepat karena kalah bersaing dengan tim-tim di grup mereka. Indonesia kemudian ditemani Vietnam untuk lolos ke perempat final. Sebelum akhirnya, Vietnam harus mengaku kekalahan atas timnas Irak dengan skor tipis 1-0. Sedangkan Indonesia lolos hingga partai semifinal. Hingga yang terbaru di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada matchday terakhir. 3 negara ASEAN lainnya, Thailand, Vietnam, hingga Malaysia harus menerima kenyataan bahwa mereka tak bisa mengikuti langkah timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Malaysia ini guys, kalau dikendalikan oleh TMJ ya, yang JDT punya pemilik tuh, InsyaAllah Malaysia ini boleh menyaingi juga tim-tim Asia lain. Tapi sekarang ini dari segi saya melihatlah ya, dari segi pengurusan, manajemen, itu tidak terlalu jiwanya tidak terlalu bola. Jadi dia hanya buat ala kadar. Saya maksudkan begitu guys. Tetapi kalau diambil alih oleh TMJ, pemilik JDT, untuk memegang Malaysia ini punya sepak bola, bola sepaknya itu akan berkembang baik nih. Tapi sekarang ini ialah kita lihat itulah yang terjadi guys. Oke. Vietnam praktis kehilangan Malaysia peluang banyak setelah kegagalan Indonesia ya. meraih kemenangan atas Filipina. Nasib tragis menimpa Thailand yang harus menerima kekalahan dalam perhitungan head-to-head melawan China. Hingga Malaysia yang harus menetap di peringkat Malaysia ketiga kalah 1 poin rupanya. 1 poin dari Kyrgyzstan yang berhasil lolos ke putaran ketiga. Kalau menang lawan Kyrgyzstan hari itu, Malaysia bisa lolos juga ya. Tapi dia seri 1-1 main di Kyrgyzstan. Itulah mungkin bukan rezeki lagi untuk Malaysia. Tapi apapun Malaysia daripada masa ke semasa akan mudah-mudahan meningkatlah kan. Saya doakan juga. Oke, ini. Ya, kegagalan negara-negara ASEAN lainnya ini menjadi momen refleksi bagi mereka untuk belajar dari timnas Indonesia. Hal itu tergambar dari pernyataan pengamat-pengamat di kawasan ASEAN, seperti yang dilakukan oleh pengamat sepak bola Malaysia, Sadek Mustafa. Jadi, melihat mentalitas kuat dari timnas Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim tangguh di kawasan Asia, Sadek Mustafa meminta tim Harimau Malaya banyak belajar pada timnas Indonesia. Mental dari pelatih dan pemain harus berubah. Mereka harus belajar dari sepak bola Indonesia. Indonesia juga sempat kesulitan di level internasional. Namun kini kalian bisa melihat perubahan dalam pola pikir mereka dan cara mereka membawa diri dalam sebuah pertandingan. Ucap Sadek seperti dikutip dari News Mustafa. Selain itu, pendapat soal timnas juga muncul dari Kish Sundarisan. Dalam sebuah video YouTube dari Astro Arena yang berjudul Timnas Indonesia Luar Biasa, menyala di balik kesedihan Malaysia. Dirinya menyatakan bahwa Shin Tae-yong telah berhasil mengatasi rendah diri atau inferiority complex para pemain timnas Indonesia. Di mana ia mengungkapkan jika Indonesia bermain dengan tanpa rasa takut dan gusar meskipun melawan tim seperti Australia, Yordania hingga Jepang sekalipun. Bagi saya ada satu wabah yang kerap membelenggu sepak bola Asia Tenggara, yaitu inferiority complex. Lawan Australia, Yordania, Jepang, Irak, Indonesia tetap bermain tanpa rasa takut dan gusar. Bagi saya, kemampuan mengatasi itu mungkin kontribusi terbesar Shin Tae-yong kepada pemain-pemain ini, kata Keshon Darisan, Astro Arena. Apa yang ditunjukkan timnas untuk percaya diri menghadapi tim-tim di kawasan Asia inilah yang kemudian disebut sebagai PR besar bagi tim ASEAN untuk meniru mentalitas timnas Indonesia. Itu. Media-media Malaysia pun sekarang ini komentar terkait dengan sepak bola Indonesia. Mereka melihat semua perubahan-perubahan itu. Pelatih Malaysia, Indonesia tim terdepan di wilayah ASEAN. Pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon melontarkan prediksi mengejutkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi negara terkuat di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan ketika timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari kawasan ASEAN yang mampu mengunci tiket ke babak round 3.
Sedangkan Harimau Malaya harus gigit jari karena harus finish di posisi 3 klasmen grup D, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Hal tersebut membuat pelatih Malaysia Kim Pan Gon berpendapat, dengan sejarah yang terus tercipta, Timnas Indonesia diprediksi akan menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Menurut saya, Indonesia akan segera menjadi tim terdepan. Mereka telah berupaya keras, namun bagi Malaysia, kami harus terus memberikan tantangan. Kami harus terus menantang. Tutur Kim Pan Gon dipetik dari Makan Bola. Di sisi lain, pernyataan Kim Pan Gon menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia adalah kiblat di ASEAN saat ini. Dengan keberhasilan Indonesia di berbagai kejuaraan, Timnas adalah contoh nyata bagaimana tim di kawasan ASEAN bersaing di level Asia, bahkan menargetkan untuk bisa lolos ke ajang Piala Dunia. Target ke Piala Dunia lagi, guys. Ini kalau kita menjangkakan akan datang, persiapan Indonesia memang Indonesia levelnya jauh meninggalkan yang lain. Di putaran kalau ketiga, yang lain tidak Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim ini kuat putaran di ketiga, Asia, guys. Seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Korea Selatan, Iran, dan Qatar. Lawan-lawan ini memiliki kualitas dan pengalaman yang jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan khusus bagi Timnas Indonesia agar dapat bersaing dengan tim-tim tersebut. Di mana pelatih Shin Tae-yong perlu merancang strategi yang tepat dan memperkuat skuad Garuda di berbagai lini. Salah satu lini yang menjadi perhatian utama adalah lini depan. Timnas Indonesia masih kekurangan pemain yang tajam dan menusuk gawang lawan. Dan itu jugalah yang sempat disampaikan oleh pelatih Shin Tae-yong saat belum bisa memberikan nilai yang baik untuk lini serangnya. Untuk itu, beberapa pemain keturunan disinyalir akan didatangkan untuk memperkuat timnas. Di lini serang, ada nama Ole Romani yang jadi target tim Garuda. Sementara di lini tengah, ada sosok Jairo Redwold. Dengan di posisi kiper, Martin Pais dinilai sudah siap untuk bermain di round 3 nanti, yang akan dimulai di bulan September. Selain itu, 3 pemain pelapis dari Timnas Indonesia U20 yang ditambahkan oleh Pak Erick Thohir perlu dipersiapkan untuk menjadi alternatif di masa depan. Sedangkan dari PSSI, demi memberikan persiapan yang matang, tim PSSI dan Shin Tae-yong terus berupaya untuk memaksimalkan persiapan dengan segala kemungkinan, termasuk menggelar pemusatan latihan jangka panjang dan mencari lawan uji coba yang berkualitas. Perkembangan yang bagus ya di ASEAN. Kita boleh mencontohi lah mana yang baik untuk negara itu. Jadi itulah cerita di balik bagaimana Timnas Indonesia saat ini telah menjadi kiblat baru di sepak bola ASEAN. Prestasi tim Garuda di kawasan Asia membuat para pengamat dan pelatih Malaysia percaya jika Indonesia adalah pemimpin baru di kawasan ASEAN, melewati tim-tim seperti Thailand hingga Vietnam yang sebelumnya menguasai kawasan ASEAN. Okey lah kan, ada dominasi itu telah dimusnahkan oleh Indonesia, dominasi Thailand dan Vietnam itu. Okey guys, untuk kebaikan satu-satu negara perlu mencontohi apa yang dilakukan oleh negara lain jika ia berjaya. Itu dia punya poin di situ. Sekiranya kejayaan itu telah dicapai oleh tim lain, bagaimana dia lakukan perlu dicontohi oleh tim lain. Okey, kalau saya melihat di sini guys, Malaysia ini sebenarnya bukanlah gagal teruk ya. Sebenarnya di kualifikasi ini pun pertama dia menang lawan Kyrgyzstan. Lepas tu dia hanya kalah kepada Oman ya. Dia kalah kepada Oman di tempat sendiri di Bukit Jalil, kemudian kalah di tempat lawan. Kalah kepada Oman saja, tapi dengan Kyrgyzstan menang sekali, seri sekali. Taiwan menang 2 kali. Jadi dapat 10 poin. Jadi kalaulah Malaysia itu dianggap gagal, dia tidak akan mendapat 10 poin itu. Jadi sebenarnya Malaysia ini dia hanya perlu perbaiki sedikit saja perlu di-adjust. Kalau saya melihat daripada segi pemain-pemain, cara pemilihan pemainnya, itu yang pertama. Untuk pemain keturunannya perlu cari lagi pemain keturunan yang berkarir di Eropah untuk main di Malaysia. Itu yang pertama. Jangan cari pemain keturunan yang dia memang sudah main di Liga Malaysia. Kesilapan pengurusan Malaysia ataupun pelatihnya Kim Pan Gon ini, dia cari pemain keturunan yang bermain juga di Liga Super Malaysia. Jadi level itu sama. Dia tidak membawa semangat
keeropaan itu ke dalam Malaysia itu. Dia tidak membawa semangat ala-ala Eropah itu ke dalam Malaysia sebab pemain ini semua bermain di Liga Malaysia. Jadi itu perlu ada perubahan lah. Sama maksud saya kena mengikuti apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Dia ambil semua pemain grade A berkelas tinggi, bermain di Eropah. Kemudian main untuk timnas Indonesia. Itu baru betul. Sebab semangat itu dia lain bila bermain dengan orang yang bermain di Eropah, tiba-tiba dia main di Asia. Memang dia akan membawa semangat baru, perjuangan baru. Dan pemain-pemain lokal yang turut serta dalam tim itu, dia akan melihat, oh begini cara permainan Eropah ya. Ini yang patut kita lakukan. Jadi semangat pemain-pemain lokal itu dia akan berubah total. Sebab itu pentingnya pemain-pemain keturunan ini masuk ke dalam satu-satu timnas ini yang dia berkarir di Eropah. Jadi kalau Malaysia dapat buat gitu, seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia, insyaAllah Malaysia juga akan bangkit kembali. Malaysia ini dia adjust sikit ya. Dia bukan gagal total ya. Sebab di Piala Asia ini dia ada kemenangan. Menang juga dengan Kyrgyzstan hari itu. Jadi hanya kesilapan sedikit. Dan lagi pun pemain Malaysia waktu lawan Kyrgyzstan yang baru-baru ini, banyak pemain Malaysia tidak ikut. Seperti Faizal Alim yang kena simbah air keras. Kemudian Arif Aiman. Jadi itu kita tidak tahu apa masalah dalam pengurusan Malaysia ini. Itu di luar bidang kuasa kita untuk membicarakannya. Jadi kita balik kepada Indonesia. Jadi sebagai contoh Indonesia ini, apa yang dia lakukan daripada 2019 sampai 2024, satu perkembangan yang bagus yang boleh dicontohi oleh negara-negara seperti Malaysia itu. Jadi yang mana kita boleh contohi dengan baik, itu kita ikuti dengan baik. Mudah-mudahan kedua-dua negara guys, saya mendoakan Malaysia dan Indonesia ini akan sama-sama meninggalkan Vietnam dan Thailand ya. Sebelum ini Thailand dan Vietnam itu yang handal di Asia Tenggara ini. Jadi apa salahnya Malaysia dan Indonesia pula memintas mereka. Jadi perlu ada perubahan untuk Malaysia. Indonesia kekalkan konsisten. Saya yakin di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong, sudah tentu 5 tahun ke depan Indonesia betul-betul akan diprediksikan menjadi negara terkuat di Asia Tenggara ini, akan mendominasi itu. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Oke, kepada yang baru mampir di studio Askalani ini, kalian boleh mendukung dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen. Tekan butang loncengnya juga untuk info-info video yang akan datang. Jika kalian suka dengan saya punya komentar dan reaksi. Kepada yang sudah subscribe, jutaan terima kasih guys. Kalian memang terbaik. Kalian memang suka support dengan channel-channel yang bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan murah rezeki kalian dan diberikan kesehatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani